Benteng Sumbawa ini telah digunakan oleh Raja-Raja Goa sebagai pusat pemerintahan, ya. Semenjak dari pemerintahan Raja Goa ke-10 sampai masa pemerintahan Raja Goa ke-16, yaitu masa pemerintahan Imam Lombasi dan Matawang, Muhammad Bakir Sultan Hasanuddin, ya. Pada masa pemerintahan Raja Goa ke-16 ini, yaitu pemerintahan Sultan Hasanuddin, maka orang-orang VOC yang datang berdagang di tempat ini sudah mulai melirik, ingin menguasai, ya, kerajaan Goa ini, karena kerajaan Goa ini merupakan kerajaan yang cukup kaya dengan rempah-rempah, sehingga orang-orang Belanda, yaitu orang-orang VOC, ingin merebut, ya, bandar niaga ini untuk kemudian dia melakukan monopoli perdagangan di tempat ini. Namun Raja Goa ke-15 Sultan Malikul Said tidak pernah memberikan kesempatan kepada, ya, pedagang-pedagang VOC ini atau pedagang-pedagang kolonial Belanda ini untuk melakukan monopoli dagang di tempat ini, sehingga terjadilah, ya, perselisihan antara pedagang-pedagang VOC dan dengan kerajaan Goa pada saat itu. Dan sampai pada masa pemerintahan Raja Goa ke-16, yaitu masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, maka, ya, pedagang-pedagang orang-orang Belanda ini, orang-orang VOC ini kemudian melakukan, ya, invasi untuk merebut Benteng Sumbawa ini. Maka terjadilah pertempuran hebat antara kerajaan Goa, ya, dan orang-orang VOC pada saat itu. Pertempuran ini mulai terjadi pada tahun 1667. Ya, jadi di benteng ini, ya, benteng ini diserang oleh armada kapal-kapal perang orang-orang VOC ketika itu yang dipimpin oleh Laksamana Cornelis Pilman, ya, Cornelis Pilman yang memimpin orang-orang pasukan Belanda ini, orang-orang VOC ini, untuk menyerang Benteng Sumbawa ini. Dan terjadilah pertempuran hebat pada tahun 1667, di mana pasukan Sultan Hasanuddin menghadapi pasukan VOC yang pada saat itu pasukan VOC ini, ya, bersekutu dengan pasukan Arupalaka, sehingga terjadi pertempuran hebat pada saat itu sampai pada tahun 1668, ya, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bungaya, karena Sultan Hasanuddin menghentikan perlawanan melawan penjajah, melawan imperialisme Belanda, imperialisme VOC pada saat itu, karena beliau menyaksikan bahwa ketika, ya, orang-orang Goa, ya, orang-orang Goa ini bertempur melawan imperialisme Belanda atau VOC pada saat itu, yang banyak gugur, yang banyak mati, ya, yang banyak gugur dalam pertempuran itu adalah kebanyakan dari orang-orang pribumi sendiri, yaitu antara orang-orang Goa dan pasukan Arupalaka. Sehingga Sultan Hasanuddin berpendapat bahwa kalau pertempuran ini diteruskan, maka orang-orang pribumi bisa habis, ya, di tempat ini, dan nantinya tempat ini akan dikuasai oleh orang-orang Eropa, terutama orang-orang Belanda. Sehingga Sultan Hasanuddin menghentikan pertempuran pada tahun 1668 itu dan menandatangani perjanjian Bungaya.